Halo semua, kembali lagi dengan Project IL kami. Pada video kita kali ini, kita akan menjelaskan tentang pendidikan di Indonesia. Teman-teman tahu kan zaman sekarang ini pendidikan sudah cukup maju untuk melakukan aktivitas pendidikan di masa pandemi dengan menggunakan sistem daring. Tetapi sistem tersebut juga memiliki banyak kendala dan keluhan. Kita juga akan membahasnya secara keseluruhan tentang sistem pendidikan di Indonesia pada saat ini. Sebelum kita membahas hal tersebut, mari kita perkenalan dengan para anggota kelompok Hidup Waifu. Perkenalkan, nama saya Yohanes Lanang Caksono, nomor absen 32. Perkenalkan, nama saya Benati Tarwa dari kelas 9G nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Davin Fernanda dari kelas 9G nomor urut 9 kelompok 7. Perkenalkan, nama saya Astari Putri Prisadi nomor absen 5 dari kelas 9G. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi lagi, mari kita mulai videonya dari penjajaran tentang data-data pendidikan di Indonesia. Pada tahun 2000, saat PISA masih diisi oleh 41 negara, Indonesia mendapat peringkat 39 untuk kemampuan membaca dan matematika. Sedangkan kemampuan sains berada di urutan 38. Pada tahun 2003, kemampuan membaca siswa kita sempat naik di urutan 29. Sementara matematika dan sains tetap berada di peringkat 38. 3 periode survei terakhir, yakni di tahun 2009 ketika PISA diikuti 65 negara, kompetensi membaca siswa di Indonesia berada di peringkat 57, matematika 61, dan sains 60. Kemudian pada tahun 2012, peringkat tersebut kembali merosot ke angka 61 di bidang literasi serta peringkat 65 di bidang matematika dan sains. Tahun 2015 jumlah negara mengikuti PISA naik menjadi 72, tetapi kemampuan literasi Indonesia ada di urutan 66, matematika 65, dan sains 64. Artinya selama 18 tahun kemampuan siswa di Indonesia dalam memahami, menghitung, dan berpikir secara ilmiah tak banyak berubah. Itulah data yang tercatat tentang perkembangan pendidikan di Indonesia. Mari kita lihat tentang perbandingan pendidikan Indonesia dan Korea Selatan. Indonesia mempunyai kualitas pendidikan yang rendah daripada pendidikan di Korea Selatan. Dari segi jam kita sama panjang dengan Korea Selatan, tapi mereka lebih ke berkreasi. Jadi saat dewasa pasti menciptakan sesuatu yang berguna dan diekspor ke negara lain. Sedangkan di negara kita lebih ke materi. Jadi penerus bangsa kita sebagian pasti tidak mengekspor barang ciptaan negara kita sendiri, karena ada beberapa guru yang menyogok orang dalam agar cepat menjadi guru. Jadi banyak guru yang seenaknya mengajar tanpa melihat materi karena dia tidak menampilkan sekolah menjadi guru. Jadi siswa kreasinya kurang dan penerus bangsa kita selalu mengimpor ke luar negeri. Begitulah perbandingan pendidikan di Korea Selatan dan di Indonesia. Mari kita lihat bagaimana pendidikan karakter di Indonesia. Sistem pendidikan Indonesia secara keseluruhan memang sudah cukup baik, tapi kadangkala Indonesia sering mengabaikan pendidikan tentang pengembangan karakter. Pendidikan Indonesia seharusnya lebih menanamkan tentang nilai-nilai Pancasila. Dari nilai-nilai Pancasila yang diajarkan, itu dapat mengembangkan karakter siswa yang lebih baik. Dari situlah para siswa juga dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pembelajaran tentang pengembangan karakter, para siswa tidak hanya pintar secara ilmu, tapi juga pintar berakhlak dan memiliki sikap yang baik. Begitulah dari segi pendidikan nilai-nilai Pancasila. Mari kita lihat apa yang bisa kita lakukan sebagai orang beriman untuk meningkatkan pendidikan Indonesia. Data UNICEF tahun 2016 mengungkapkan sebanyak 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat melanjutkan studinya. Data statistik yang dikeluarkan oleh BPS menunjukkan bahwa di tingkat provinsi dan kabupaten terdapat anak-anak yang terkena dampak paling rentan yang sebagian besar berasal dari keluarga miskin, sehingga tidak mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Untuk itu, perlu ditunjang dengan sarana-prasarana yang mendukung dan ditopang pengajar yang bersahabat. Pemerintah juga mestinya meningkatkan kapasitas dan kualitas guru agar peserta didik semakin nyaman dan bersemangat untuk bersekolah. Sebagai orang beriman, kita dapat membantu anak-anak tersebut dengan mengikuti penggalangan dana untuk membiayai pendidikan anak-anak tersebut. Contohnya seperti Gerakan Nasional Orang Tua Asuh. Wah,
tidak kerasa ya teman-teman, kita sudah sampai di penghujung video dan sudah saatnya kita berpamitan. Semoga video kami kali ini dapat bermanfaat dan menambah ilmu bagi teman-teman sekalian. Dan jika ada salah kata dari kami semua mohon maaf sebesar-besarnya kepada teman-teman sekalian. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian telah menonton video kami. Dan jika teman-teman sekalian merasa video kami bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Terima kasih.